Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan NRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dwiki Rahmat Fati dengan NRP 152020-015 dan rekan saya Arya Pritanto dengan NRP 152020-017 akan presentasikan hasil dari rancangan dan pengujian untuk topologi jaringan nyata untuk perkara tugas besar matkul jaringan komputer. Langsung aja kita masuk ke presentasinya yang akan dijelaskan oleh Arya. Baik, di sini ada beberapa daftar isinya. Yang pertama yaitu one line diagram dan juga perhitungan subnetinnya. Lalu denah penampatan seluruh perangkat jaringan menggunakan AutoCAD. Lalu konfigurasi main router Red Hat 9 dan pengujian. Dan hasil simulator iNetwork. Lalu konfigurasi subrouter Ubuntu atau MikroTik dan pengujiannya. Lalu konfigurasi DHCP server ditambah HP dan pengujian. Lalu konfigurasi DNS server dan pengujian. Yang berikutnya ada one line diagram yang kami pakai, yaitu terdapat 2 main backbone dan 4 sub backbone. Dan 3 sub backbone. Untuk yang pertama, akan menghitung subnetting dari main backbone yang pertama. Jadi dibutuhkan 4 node, maka alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.100. Lalu kebutuhan host ID yaitu 4 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner, maka 100. Maka diperlukan 3 bit, di mana untuk host ID dibutuhkan tempat 3 bit paling belakang. 3 subnet mask yang diperlukan yaitu kita akan mengenalkan 3 digit terakhir seperti yang ada yang ditampilkan. Maka ya, dalam heksadesimalnya yaitu FF.FF.FF.F8 yaitu 255.255.255.248. Diperoleh max bits-nya yaitu 29. Dan pemetaan KIP-nya 192.168.100.0 dapat ditulis sebagai 192.168.100.029. Jadi untuk data lengkapnya adalah subnet ID-nya yaitu 192.168.100.029 dan broadcast-nya 192.168.100.7 dan range-nya yaitu 192.168.100.1 sampai 192.168.100. Yang berikutnya, main backbone yang kedua dibutuhkan 7 node. Untuk alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.100. Dengan semuanya dijelaskan. Ya. Jadi kebutuhan binernya yaitu 4. Jadi untuk subnetnya ya akan dinolkan 4 digit terakhirnya. Untuk nilainya yaitu 255, 255, 255, 240, maka diperoleh max bits-nya yaitu 28. Langsung saja ke data lengkapnya. Untuk ID-nya menjadi 192.168.10.28 dan broadcast-nya 192.168.10.11. Range-nya yaitu 192.168.10.1 sampai 10.14. Yang berikutnya yaitu sub backbone. Rencana IP-nya yaitu 192.168.110. Kebutuhan ID-nya 4. Subnet mask yang diperlukannya nilainya yaitu 255, 255, 255, 240. Diperoleh max bit-nya yaitu 28. Untuk data lengkapnya yaitu subnet ID-nya 192.168.110.028. Broadcast-nya yaitu
192.168.1.1.015 dan range-nya yaitu 192.168.1.1.0.1 sampai 110.14. Dan yang terakhir yaitu perhitungan subnet untuk sub backbone 2. Dibutuhkannya 7 node. Untuk alokasi rencana IP-nya yaitu 101 dan kebutuhan host ID-nya yaitu 7, maka dikonversikan ke dalam biner akan membutuhkan 4 bit, sehingga subnet mask-nya yang diperlukan nilainya yaitu 255, 255, 255, 240, maka diperoleh base-nya 28, dan data lengkapnya untuk subnet ID yaitu 192.168.1.1.028 dan broadcast-nya 101.15 dan range-nya yaitu 101.1 sampai 101.14. Ini denah yang kami dapatkan. Di sini ada denah kantor pada lantai 1. Terdapat 7 ruangan, 6 ruangan yang dipakai. Dan yang berikutnya yaitu denah lantai 2-nya. Di sini ada 3 ruangan yang dipakai. 7 ruangan yang dipakai, 8 ruangan yang dipakai. Ini untuk topografi dari simulator iNetwork yang telah dibuat. Sama seperti yang one line diagram, tetapi dibuat di iNetwork. Berikutnya pengujian dengan iNetwork. Ini yaitu ada PC dengan address-nya 0050BA DA D942 dan IP-nya 192.168.1.1.0.2 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini pengujian iNetwork ya ping dari PC menuju ke subrouter 110 dan ke subrouter 120.1. Bisa kita lihat hasilnya seperti foto di sebelah kanan. Dan yang berikutnya yaitu kita akan coba ping dari PC main backbone 100.1 dan command router 0.2. Bila kita lihat paket datanya terkirim. Yang berikutnya yaitu ping dari PC ke ADSL. Bila kita lihat seperti hasilnya berhasil mengirim data paket ke ADSL. Yang berikutnya yaitu konfigurasi Red Hat dan pengujiannya. Ini ada ETH0, bisa kita lihat konfigurasinya seperti kita isikan seperti itu. Lalu yang berikutnya kita konfigurasi ETH1 dan bisa dilihat modifikasinya seperti ada yang seperti di gambar sebelah kanan. Lalu yang berikutnya yaitu kita bisa lihat config-nya dari ETH0 dan ETH1. Yang berikutnya konfigurasi default routernya seperti yang di sebelah kanan. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, kita masuk ke routing ya. Untuk routing itu kita pertama-tama itu melihat mencoba IP tablesnya dulu. Di sini terlihat IP tablesnya itu nggak ketemu, soalnya di sini harus ke SBIN terlebih dahulu. Jika sudah, bakalan muncul output seperti yang di gambar sebelah kanan. Lalu selanjutnya itu konfigurasi DHCP server. Nah, untuk DHCP server ini kita buat seperti yang di kanan ya.
seperti yang digambar, kita isikan si konfigurasi DHCP-nya seperti gambar. Lalu ada juga tambahan firewall subrouter. Untuk tambahan firewall subrouter ini kita masuk ke dalam sebuah file yang dimana di sini kita mengisi ETH0 sama ETH0 untuk jaringan sebagai IP 192.168.0.2, lalu juga ada eh, routing untuk 201.1 sebagai router dari 192.168.10.5. Lalu juga ada routing untuk si 192.168.201 sebagai IP untuk 192.168.02. Lalu ada konfigurasi firewall. Di sini itu kita cek lagi IP tablesnya terlebih dahulu. Lalu setelah dicek, kita masuk kita menghidupkan DHCP-nya. Di sini itu cara menghidupkannya itu tinggal yang sudo etc rc.id ini .d terus init.d /dhcpd start. Nanti di sini bakalan nge-start si DHCP-nya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DNS. Nah, di konfigurasi DNS ini kita masuk terlebih dahulu ke file etc system config network scripts ifcfg eth1.21. Nah, di sini untuk modifikasinya seperti gambar sebelah kanan ya, yang ini. Jika ini tuh sudah sesuai dengan topologi. Nah, di sini itu karena DNS servernya itu memiliki IP 10.4, maka di sini dibuat IP address-nya 10.4. Lalu setelah dibuat konfigurasi DNS yang di awal tadi, kita cek lagi si IP tables-nya. Jika sudah terisi, maka kita start lagi DHCP-nya. Lalu di sini kita mengecek si ifconfig ETH1 yang telah dibuat tadi. Apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini itu tinggal di sbin ifconfig si ETH1-nya. Lalu di sini kita membuat domain si DNS-nya. Di sini untuk domain DNS-nya itu kita pakai domain 1.or.id. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke mikrotik. Untuk mikrotik ini, pertama-tama yang kita lakukan itu menambahkan IP address ke interface Ether1 dan Ether2. Di sini itu kita dapat memakai komen ini ya, IP address address IP berapa yang kita mau, misalnya 10.5, ini sesuai dengan topologi kita yang kita buat. Lalu si untuk Ether2 itu 201.1. Lalu kita tinggal print IP address print, lalu akan muncul di sini sudah masuk ya si Ether1-nya itu dengan network si 10.0 dan 201.0. Lalu kita root, kita coba lihat dulu sudah ada routingnya atau belum dengan IP root print. Terlihat di sini itu belum ke connect ya, disabled, ada flag X. Nah, di situ itu kita aktifin dengan IP root kita tambahkan gateway 192.168.10.1. Nah, setelah ditambahkan gateway, IP rootnya kita print lagi, akan terlihat gateway-nya sudah tertambah ya di sini 10.1. Lalu ping IP root yang tadi 10.1 itu kalau kita ping akan terlihat ya tersambung pingnya. Lalu default gateway-nya kita root lagi dengan kita tambahkan routing baru lagi untuk gateway-nya. Jadi kita tambah akan muncul lagi nih root baru.
Lalu pengujian ke default gateway-nya lagi. Terlihat connect, lalu kita DNS resolver, konfigurasi DNS pada Mikrotik. Nah, di sini itu kita pertama-tama itu men-set si DNS primary sama DNS secondary-nya. Sini DNS primary-nya itu 10.4 dan DNS secondary-nya itu 0.1. Di sini itu kalau misalnya setelah kita set dan kita dapat cek dengan IP DNS print. Nah, sudah masuk ya primary DNS-nya 10.4, secondary-nya 0.1. Lalu kita uji apakah sudah benar konfigurasinya. Jika terkonek seperti ini berarti sudah benar. Lalu kita MySQL reading. Nah, di sini itu kita mengecek dulu firewall-nya sudah ada atau belum. Di sini terlihat disabled ya. Lalu kita tambahin dulu action MySQL dengan komen seperti ini. Jika sudah dibuat, maka akan ada change SCRNAT. Lalu jika kita lihat di IP firewall-nya, chain-nya itu sudah terisi. Lalu ada interface-nya itu ether 1, terus action-nya itu masquerade. Nah, lalu setelah kita masuk ke DHCP server Mikrotik. Sini kita pull dulu si DHCP-nya, kita DHCP pull dengan range 201.4 sampai dengan 201.6. Lalu kita add juga untuk ether 2 aja, yang tadi itu ether 1 ya. Nah, ether 2-nya jika sudah, maka kita cek di server print. Terlihat di sini ada tombol X ya, ada lambang X. Nah, itu tuh untuk menghilangkan lambang X-nya di sebelah DHCP1 ini, kita harus nge-enable-nya dulu. Di sini kita enable, lalu kita print lagi, terlihat tanda X-nya udah hilang. Nah, jika sudah hilang, kita cek lagi ya printnya, apakah sudah di-enable atau belum. Terlihat sudah ter-enable. Lalu kita uji si DHCP yang tadi sudah kita buat pada sisi kliennya. Karena tadi kita pingnya itu dari 21.4 sampai 201.6, klien yang terhubung itu akan memiliki ping antara range tersebut. Nah, di sini kita coba ping ke 192.168.201.4 itu terlihat sudah terkonek. Mungkin sekian untuk presentasi tugas akhir dari kami kelompok 9. Atas perhatiannya terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.